Irma Suryani, bongkar semua jejak digital Rocky Gerung. Kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Itu ujaran kebencian, itu fitnah. Itu hanya kritisi, itu bukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi, justru itu kedunguan dia. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Dan wajar untuk dihukum. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Ya itu julukan orang itu. Dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Kok enak betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kitab suci fiksi atau bukan? Kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai, belum tiba itu. Anda percaya kitab suci? Kenapa Anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci? Kan itu bukan faktual, belum terjadi. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci, bukan sekedar prediksi itu. Kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Ketika dia bicara kitab suci, maka informasi yang masuk ke dalam benaknya adalah dia pernah membaca kitab suci. Pernah ada masuk informasi kitab suci dalam dirinya, lalu dia berikan sebuah pendapat, kitab suci isinya begini. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Orang itu baca Al-Quran tidak? Orang itu baca firman Allah atau tidak? Atau jangan-jangan keyakinannya berbeda dengan kita? Lihat tuh, ada stabilonya, ada positnya, berarti ini kita memang dibaca ini. Baca loh. Kalau dia baca Al-Quran, mungkin akan berbeda keterangannya. Karena mustahil akan ditemukan fiksi dalam Al-Quran. Saya berikan gambaran kepada Anda. Al-Quran menceritakan Nabi Adam. Fiksi bukan? Fiksi itu artinya bukan nyata. Nabi Adam ada tidak? Ada. Kalau Anda mengatakan Nabi Adam fiksi, berarti Anda pun fiksi. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu
Dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir. Ikro. Bukan kerja. Bukan kerja. Menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non-muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Sewaktu saya berceramah di Universitas Gontor di Jombang juga dikritik. Padahal saya bicara tentang keadilan sosial. Tapi Anda kasih kritik pada Pak Jokowi, yang jelas kenapa Pak Jokowi tidak memberi keadilan sosial. Apa yang salah? Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Kisruh pernyataan akademisi Rocky Gerung masih bergulir. Setidaknya polisi telah menerima 21 laporan terhadap Rocky imbas pernyataannya yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sebutan bajingan tolol. Anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku setuju jika Rocky dipenjara. Pasalnya ucapan yang disampaikan itu bisa disebut sebagai ujaran kebencian, bukan lagi kritikan. Saya nggak heran itu bisa keluar dari mulut Rocky Gerung. Namun kali ini dia sudah melampaui batasnya. Wajar dihukum. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Orang ini patut dipenjara. Tegasnya dalam catatan Demokrasi TV One dikutip 9 Agustus 2023. Menurutnya sebagai seseorang yang mengaku menjadi akademisi, apa yang dicontohkan Rocky bisa memberikan dampak negatif bagi mahasiswa yang diajarnya. Seorang pendidik yang ngaku mengajar di banyak universitas gak pantas bicara seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik. Membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani orang satu ini akan menjadi brutal, kata politikus Nasdem itu. Menurutnya, pernyataan maaf yang disampaikan Rocky Gerung pun tidak cukup. Irma menilai, Rocky seharusnya bisa memberikan diskursus yang baik tentang Pilpres 2024 kepada mahasiswanya, bukan malah membuat kehebohan. Kok enak betul, cukup dengan maaf. Akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik, gak pantas dia melakukan itu, tegasnya. Harusnya dalam kontestasi politik kali ini, kita harus menyambutnya dengan riang gembira. Soal siapa yang nanti menang, kita harus dukung. Berikan diskursus yang baik kepada publik, tandas Irma. Tidak cukup di situ, Irma juga mengingatkan Rocky yang kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan untuk berdebat. Padahal Rocky tidak percaya dengan kitab suci. Saya nggak tahu agamanya apa. Padahal dia nggak percaya dengan kitab suci. Dia nggak percaya agama. Tapi dia pakai peci, lalu mengutip-ngutip ayat suci Al-Quran. Itu namanya memecah belah bangsa dan umat. Yang dikutip dia bukan untuk diimani, tapi dia pakai untuk berdebat. Ini celaka umat Islam, tegasnya. Irma Suryani juga mengungkit soal gelar pendidikan Rocky Gerung yang menurutnya tak selayaknya disebut profesor dan menjadi dosen. Anggota DPR fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menuding bahwa gelar Profesor Rocky Gerung mengada-ada. Orang ini mengaku seorang akademisi dan profesor, padahal dia bukan profesor. Senang dia tuh kalau disebut profesor, kata Irma dalam diskusi catatan Demokrasi.
Irma Suryani juga mengungkit soal gelar pendidikan Rocky Gerung yang menurutnya tak selayaknya disebut profesor dan menjadi dosen. Pendidikannya cuma S1 doang, dia ngaku dosen, imbuh Irma. Irma lantas membandingkan latar belakang Rocky Gerung yang mengaku akademisi namun berbanding terbalik dengan ucapannya. Kalau kalimat yang dilontarkan seorang pendidik nggak pantas ngomong begitu, itu mengejarkan kebodohan politik. Malah membuat mahasiswa kalau ditangani orang satu ini akan menjadi brutal, ujar Irma. Menilik dari biodata dan riwayat pendidikannya, Rocky Gerung merupakan lulusan Universitas Indonesia Angkatan 1979. Mulanya, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial. Namun, ia lalu beralih jurusan ke ilmu filsafat di fakultas yang sama. Setelah itu, Rocky diminta untuk mengajar di jurusannya di Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya. Ia menjadi dosen tetap hingga tahun 2005. Namun Rocky Gerung berhenti menjadi dosen lantaran keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mensyaratkan pendidikan minimal seorang dosen adalah S2 atau bergelar magister. Sebagaimana diketahui, Rocky Gerung awalnya dilaporkan dengan dugaan menghina presiden. Namun karena pasal penghinaan presiden merupakan delik aduan, hanya Presiden Jokowi sendirilah yang bisa melaporkan Rocky. Kini Rocky dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong. Sementara itu, dalam konferensi pers pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu, Rocky telah meminta maaf usai pernyataan bajingan tolol membuat gaduh. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak menyerang pribadi Jokowi, tetapi mengkritik kebijakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Saya tak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tegas Rocky. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan, pihaknya kini tengah mengambil alih penyelidikan terhadap laporan polisi terkait pernyataan kontroversial yang dilontarkan Rocky Gerung. Juhandi menyatakan bahwa Bareskrim Polri telah menerima 21 laporan polisi dari berbagai daerah dengan objek perkara dan terlapor pengamat politik Rocky Gerung. Sampai saat ini ada 21 laporan polisi yang ada di Bareskrim dan Polda jajaran. Semua laporan polisi ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama, kata Juhandani dilansir dari berita1.com Selasa 8 Agustus 2023. Yang kemarin pengajuan juga sudah jadi LP. Saat ini Bareskrim dan Polda yang menerima laporan sedang melaksanakan penyelidikan, imbuhnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri menegaskan bahwa seluruh laporan dan pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti secara serius. Setelah dinyatakan dimulainya penyelidikan, Juhandani mengungkapkan pihaknya telah memulai analisis mendalam terhadap laporan-laporan yang diterima. Kami telah memulai analisis video dan juga melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang telah melaporkan peristiwa tersebut, ungkapnya. Dalam perkara ini, Juhandani menegaskan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terhadap Rocky Gerung tidak berkaitan dengan penghinaan presiden, melainkan fokus pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.